Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, SIK MSI, menghadiri pembukaan koordinasi penyiapan gebiar sosialisasi hitung mundur Peparnas 26 Papua tahun 2021 di Meeting Room Hotel Horizon Ultima Entrop. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 PB Peparnas 16 Terry Wanena SPD MPD, Ketua Bidang Upacara Peparnas Willem R. Manderi, dan para Kepala Koordinator Peparnas. Wakil Ketua 1 PB Peparnas 16 dalam kesempatan yang mengatakan event setelah PON adalah Peparnas. Oleh karena itu kepada bidang-bidang yang telah diundang agar dapat menyimak dengan betul agar dapat terselenggaranya Peparnas nanti. Sementara itu Wakapolda Papua pada kesempatan yang menyampaikan seperti kita ketahui bersama belum redanya pandemi ini yang suka tidak suka mau tidak mau harus segera diredakan. Faktor keamanan menjadi penting. Faktor keamanan diri sendiri, kita masing-masing, faktor keamanan penyelenggaraan, dan faktor keamanan terhadap suksesnya acara tersebut. Dan yang terakhir, menurut saya yang paling kita harus siapkan adalah di tengah situasi wabah yang belum reda dan cukup membuat kita waspada ini, marilah kita tetap meyakinkan bahwa semua mekanisme itu berjalan. Mekanisme yang ditegakkan oleh gugus tugas COVID-19, mekanisme yang terus dibangun oleh pemerintah, pusat maupun daerah, dan kita membantu di dalamnya. Kita apapun, dalam posisi apapun. Mungkin rekan-rekan yang ada di pemerintahan sudah tahu mekanisme itu, dan rekan-rekan yang ada di luar pemerintahan tetapi concern terhadap masalah ini memberikan pencerahan yang sama kepada masyarakat luas tadi saya sebutkan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH, sosialisasikan Badan Koordinasi Humas atau Bako Humas Polres Jajalan Jayapura dengan tema strategi komunikasi Bako Humas guna mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dalam kegiatan tersebut, Kabid Humas didampingi oleh Kabid Pip Irma, Wakapolres Jayapura, Kompol Dedi A. Puhiri SIK, Humas instansi dan lembaga Kabupaten Jayapura, dan para perwira Polres Jayapura. Kabid Pip dalam kesempatannya menyampaikan Bako Humas di Provinsi Papua ini harus ada agar kita dapat membentuk suatu wadah dari pemerintah Provinsi Papua dan bekerja sama dengan lembaga bahkan TNI Polri yang ada di wilayah Papua. Dengan Bako Humas, kita dapat membentuk suatu sekretariat sehingga dapat berbagi informasi, berbagai isu serta mengeluarkan suatu informasi yang bisa dipublis kepada masyarakat. Sementara itu, dalam strategi Bako Humas ini ada dua, yakni above the line, yakni penyampaian informasi melalui rilis media, dan behind the line, penyampaian informasi melalui forum ataupun pertemuan. Dalam kesempatannya Kabid Humas Polda Papua menyampaikan kita kali ini membahas bagaimana untuk membawa Provinsi Papua kita harus mampu membuat perubahan yang positif bagi Kabupaten Jayapura. Adapun latar belakang terbentuknya Bako Humas ini mengenai situasi Kamtipmas yang ada di wilayah hukum Provinsi Papua serta banyaknya berita hoaks dan propaganda yang meresahkan dan memicu perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kepanjangan dari kita semua untuk membantu mewujudkan pembangunan di wilayah kita. Maka dari itu tujuan dibentuknya Bako Humas ini adalah meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi, serta untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronasi antar instansi, pemerintah, dan lembaga. Kemudian saya melihat wadah Bako Humas ini adalah terdiri humas instansi dan lembaga. Semua humas instansi dan lembaga yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini sangat potensial untuk kita optimalkan peranannya, karena kita tahu bahwa untuk melihat tentang Papua itu cukup kita datang ke website Papua.
sehingga kita dapat informasi tentang bagaimana tentang Papua, baik situasi Kamtibmas, pembangunan, sosial politik, dan kegiatan dinasti Tansi. Terus kemudian juga kita akan lebih paham tentang bagaimana Papua saat ini dan ke depan. Terus kemudian Papua Humas ini tidak lain adalah untuk bagaimana kita berkolaborasi instansi dan lembaga untuk menciptakan situasi yang kondusif, baik Kamtibmas, sosial politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ini karena dengan situasi kondusif inilah akan mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Kita tahu, kita pahami bahwa Papua ini dari 34 provinsi ini masih cukup terbelakang. Maka dari itu perlu percepatan pembangunan dari segala aspek. Maka dengan keberadaan Papua Humas inilah untuk bersama-sama kolaborasi instansi dan lembaga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Papua itu sendiri. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami Bayangkara melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Bakti untuk negeri, Polri presisi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal, SH, pimpin asistensi peningkatan kehumasan Polri, Bid Humas Polda Papua di Polres Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Jayapura, Kompol Dedi Apuhiri bersama pejabat utama Polres Jayapura beserta personil. Kabid Humas dalam kesempatannya menyampaikan bahwa dalam bidang kehumasan, khususnya di jajaran Polri, diperlukan video dokumentasi tentang setiap kegiatan kepolisian, terutama tentang sinergi antara Intel, Binmas, Reserse, dan Humas agar terjalin kerjasama yang baik dan sinkron dari setiap satker.
Serta humas jajaran juga harus menjalin hubungan yang baik sesama instansi humas lainnya dan menjalin hubungan yang baik bersama dengan komunitas media sosial maupun online. Hal ini agar desimasi informasi cepat sampai kepada masyarakat luas. Sementara itu, tokoh agama, masyarakat, dan juga tokoh masyarakat merupakan elemen penting yang tak boleh ditinggalkan sehingga humas jajaran diharapkan membangun kerjasama yang baik bersama para tokoh. Selain itu, terkait permasalahan medsos dan dampak Kamtibmas dengan adanya isu yang berkembang di media sosial, maka dengan adanya Bako Humas, kita akan lebih mudah memonitor isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga diperlukan keterbukaan akses agar dapat tergiring opini positif yang terjadi. Humas jajaran juga diharapkan dapat meningkatkan pertemuan dengan insan pers dalam rangka menyamakan persepsi dan mengoptimalkan berita-berita positif yang berkaitan dengan hasil pertemuan yang menghasilkan perdamaian. Jadi kemampuan humas itu harus dimiliki oleh anggota humas. Dan itu sudah ada sama mereka. Cuma satu yang belum, untuk yang masih muda-muda itu, propaganda jurnalistik. Itu semua harus dimiliki sebagai anggota humas yang handal. Ketika kita di daerah-daerah konflik seperti di Papua dan daerah-daerah di Natal ini, kegiatan bermain di media ini sangat kental sekali. Itu yang perlu kita pahami bersama. Lanjut, Bang. Polres Merauke menggelar tes bela diri Polri bagi personel yang akan mengikuti pra-usulan kenaikan pangkat. Kegiatan tersebut digelar di lapangan apel Mapolres Merauke. Kabag Sumda Polres Merauke, Kompol Nurianti SH mengatakan bahwa ada sebanyak 74 personil Polres Merauke yang mengikuti tes bela diri Polri untuk pra-UKP periode tanggal 1 Januari 2022. Adapun pelaksanaan tes bela diri untuk kegiatan pra-UKP meliputi pukulan, tendangan, tangkisan, dasar jatuh, teknik hadapi lawan, dan teknik bawah tahanan. Tes bela diri ini wajib dilaksanakan sebagai syarat untuk pelaksanaan UKP karena ujian ini masuk di dalam 13 komponen sebagai tolak ukur bagi personil. Karena penilaian ini merupakan penilaian pendukung 13 komponen selain dari tes kesamaptaan, nilai psikologi, akademi, dan penilaian lainnya seperti SMK, SKHP, dan termasuk data-data pribadi. Ya, baik, terima kasih. Saat ini kita melaksanakan uji bela diri ya terkait dengan pra-UKP bagi anggota Polri khususnya Polres Merauke yang akan melaksanakan kenaikan pangkat periode 1 Januari 2022 ya, di mana bela diri tersebut masuk dalam penilaian 13 komponen ya yang menjadi tolak ukur ya bagi personil khususnya yang akan melaksanakan pra-UKP. Bagaimana karena penilaian ini merupakan penilaian pendukungnya dalam 13 komponen selain daripada nilai kesamaptaan, nilai psikologi, dan nilai lain-lainnya seperti SMK dan SKHP serta nilai-nilai tambahan lainnya termasuk data-data pribadi daripada rekan-rekan yang akan melaksanakan pra-UKP. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.